Tidak dapat dipungkiri, dengan berkembangnya banyak teori HI, cara para pengkaji global isu dapat lebih meluaskan pandangan hingga menemukan berbagai variabel dari unit-unit penjelasan dalam menentukan sebuah fenomena karena teori diproposisikan sebagai alat eksplanasi. Begitupun dengan teori mainstream realisme, sebuah teori yang bertumpu pada kepemilikan power negara sebagai aktor utama dan rasional, sehingga bagaimanapun caranya, negara perlu mengutamakan capaian national interest. Di sanalah akan ada pembagian negara antara powerful dan powerless. Realisme menggambarkan dinamika hubungan internasional. Negara haruslah survive dengan negara lain, dan perang bukanlah suatu hal yang dapat dihindari, melainkan diorganisir, karena negara adalah homo homini lupus, serigala bagi serigala yang lain. Dalam menggambarkan penerapan teori-teori tersebut, kami menggunakan Perang Dingin yang dapat memahami fenomena dari balance of power. Perang Dingin adalah konflik politik dan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berlangsung dari akhir Perang Dunia Kedua hingga pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991. Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet bermula ketika keduanya memiliki pandangan politik yang berbeda, yaitu liberalisme dan komunisme. Ketika negara atau kelompok yang memiliki pandangan politik yang berbeda saling curiga, mereka mungkin mulai melakukan tindakan-tindakan provokatif yang dapat memicu konfrontasi dan saling serang. Misalnya, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing dalam perlombaan senjata dan melakukan tindakan spionase yang memperburuk ketegangan di kedua belah pihak. Sebagaimana yang diketahui, Perang Dingin berakhir pada 26 Desember 1991 yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet sebagai salah satu kekuatan terkuat dalam Perang Dingin. Peristiwa yang menjadi tonggak berakhirnya Perang Dingin adalah runtuhnya tembok Berlin pada November 1989 yang menandai awal dari reunifikasi Jerman dan memicu perubahan besar di seluruh Eropa Timur. Setelah Perang Dingin berakhir, hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berubah. Kedua negara menandatangani perjanjian pengurangan senjata strategis, lalu dilanjutkan dengan perjanjian pengurangan senjata nuklir. Hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia, itu penerus Uni Soviet, masih berada dalam situasi yang rumit hingga saat ini. Sementara itu, dalam pandangan realisme, Perang Dingin adalah hasil dari persaingan kekuatan antara dua blok besar, masing-masing mencari keuntungan dan keamanan nasional mereka sendiri. Setiap negara berusaha untuk memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan ancaman yang dihadapi. Dalam konteks ini, berakhirnya Perang Dingin dianggap sebagai kemenangan bagi Amerika Serikat yang berhasil mempertahankan kekuatannya dan mencapai tujuan keamanan nasionalnya. Namun demikian, beberapa ahli berpendapat bahwa peran aktif Uni Soviet dalam Perang Dingin juga mempengaruhi perubahan ke arah demokrasi di Eropa Timur. Uni Soviet memberikan dukungan terhadap negara-negara sosialis Eropa Timur, dan ketika blok Soviet runtuh, negara-negara ini mulai beralih ke demokrasi dan pasar bebas. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa berakhirnya Perang Dingin juga merupakan akibat dari perubahan ideologi yang lebih besar di seluruh dunia. Sebelumnya kita telah mendengar bagaimana dimulai dan berakhirnya Perang Dingin. Bagaimana Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas militer yang mereka miliki. Namun di satu sisi, apakah kita menyadari bahwa mereka belum pernah atau tidak pernah sama sekali untuk bertempur secara langsung di medan pertempuran? Nah, adapun kepentingan yang mereka ingin capai selalu diwakili oleh pihak ketiga, yang dimana sering terjadi dalam proxy war, seperti di Perang Vietnam, Perang Korea, Perang Soviet Afgan, dan perang-perang lainnya di Perang Dingin tersebut. Dan di sini menimbulkan suatu pertanyaan, apakah ini suatu kesia-siaan? Apakah ini merupakan suatu pemborosan, mengingat bagaimana mereka menghabiskan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan lain-lain untuk meningkatkan kepentingan kualitas dan kuantitas militernya, yang mana akhirnya tidak mereka gunakan satu sama lain seperti itu. Mereka satu sama lain sudah kuat
namun tidak digunakan untuk berperang. Inilah yang dinamakan dengan konsep balance of power, yaitu keadaan di mana terjadinya keseimbangan kekuatan di ranah internasional, entah itu dalam hal politik, aliansi, militer, bahkan ekonomi. Inilah bagaimana realisme memandang sebuah perdamaian. Kita tidak bisa menghapuskan perang, tetapi kita dapat mengendalikannya. Balance of power membuat keadaan negara-negara tidak akan saling menyerang satu sama lain, dikarenakan kekuatan yang mereka miliki setara. Tentunya dengan ini membuat para pengambil kebijakan berpikir bahwa jika mereka mendeklarasikan perang, maka peluang untuk menang semakin sedikit, sehingga tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Di sepanjang sejarah umat manusia, konsep tersebut terus diaplikasikan oleh banyak negara di dunia. Hal ini menjadi jelas mengapa di zaman ini, walaupun presentasi konflik yang ada cenderung sedikit, negara-negara di dunia selalu memperbaharui alutsista militernya. Bagi realisme, tidak ada yang dapat menjamin keselamatan suatu negara. Maka masing-masing negara akan berusaha untuk terus-menerus meningkatkan kekuatannya di ranah internasional yang anarki ini. Sekian.